Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohit Naufal Juliardi dengan NIM 221524029. Di sini saya berasal dari kelas 3A. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pattern-pattern yang ada pada microservice yang telah saya pelajari. Nah, sebelum itu ini merupakan tools yang saya gunakan untuk implementasinya. Yang pertama itu ada Kafka, Spring Boot, Spring Cloud Stream, Spring Web Flux, Zookeeper, MongoDB, MySQL, dan juga Docker. Yang pertama itu ada Saga Koreografi. Jadi Saga Koreografi merupakan pola untuk mengelola transaksi terdistribusi di sistem berbasis microservice. Jadi dalam pola ini, alur transaksi tidak dikendalikan oleh satu layanan pengatur seperti pada pola orkestrasi. Namun, setiap layanan berkomunikasi melalui event untuk melanjutkan langkah berikutnya dalam transaksi. Kenapa saga koreografi itu penting? Karena jika tanpa saga koreografi, layanan pengaturnya itu terpusat, sehingga rentan terjadinya kegagalan. Dan jika dengan saga koreografi, layanan pengaturnya itu menjadi terdesentralisasi, yang dimana itu tanpa ketergantungan satu layanan pengatur, sehingga mengurangi ketergantungan antar layanan. Setiap layanan bertanggung jawab atas rollback transaksinya masing-masing. Nah, di sini ada use case yang dimana ketika user pengguna melakukan pesanan akan dipenuhi jika harga produk dalam batas saldo atau kredit user balance-nya. Nah, ketika tidak, pesanan tidak akan dipenuhi. Jadi pada gambar ini menggambarkan arsitektur monolitik aplikasi e-commerce yang terdiri dari dua layanan utama, yaitu order service dan juga payment service. Nah, order service itu berfungsi untuk memproses pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Lalu yang kedua, payment service itu berfungsi sebagai penanganan pembayaran setelah pesanan diproses. Kedua layanan ini berbagi satu database yang sama, yang dimana itu dalam satu aplikasi monolitik. Nah, jika payment service itu memproses pembayaran dan gagal, maka semua data akan di-rollback. Yang dimana jika monolitik itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu apakah pembayarannya diproses atau tidak. Nah, di model arsitektur ini sudah dibagi menjadi microservice, yang dimana dalam sistem ini order service mengirimkan pemerintahan HTTP ke payment request, maksud saya ke payment service, untuk memeriksa apakah saldo pengguna mencukupi untuk pembayaran. Lalu ada inventory service yang berfungsi untuk memeriksa stok produk yang dipesan oleh pengguna. Setelah itu, berbagai sistem berkomunikasi satu sama lain menggunakan HTTP request untuk mengecek dan memproses transaksi. Jika fiturnya terus berkembang, maka HTTP request-nya otomatis akan semakin banyak, yang dimana itu tidak efisien. Maka diperlukan saga koreografi. Nah, ini tuh menggambarkan penerapan saga koreografi yang dimana menggunakan Kafka sebagai sistem pengiriman eventnya. Jadi pada order service memproduksi event berupa order event yang mencakup informasi pesanan dan dikirimkan ke Kafka. Lalu payment service akan mengonsumsi event tersebut dan memproses transaksi pembayaran. Berdasarkan hasilnya, payment status akan dihasilkan dan dikirim sebagai payment event. Nah, pada gambar ini terdapat dua event yang dihasilkan, yang dimana satu transaksi berhasil dengan status sukses dan yang satu lagi transaksi gagal dengan status fail. Nah, mari kita masuk ke implementasi ya. Oke, sekarang saya akan mendemokan mengenai saga koreografi. Sebelum saya mendemokannya, saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua service ini berjalan dengan baik. Dan keduanya sudah berjalan dengan baik. Lalu saya juga sudah menjalankan Zookeeper, Kafka, dan juga MySQL sebagai database-nya. Di sini saya menjalankannya melalui Docker. Nah, pada demo kali ini saya itu memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem pembayaran dan pemesanan berfungsi secara terpisah, namun tetap terkoordinasi menggunakan Kafka sebagai komunikasi antar layanannya, yaitu order service dan juga payment service. Jadi pada sistem ini itu akan memastikan bahwa pesanan itu hanya dipenuhi jika user balance-nya terpenuhi. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu pada bagian user balance. Di sini saya akan menggunakan user 104 yang dimana balance-nya itu 18.500. Di sini saya akan membuat ordernya terlebih dahulu. User ID 104 dan amount-nya 1000. Bisa dilihat di sini statusnya sudah 200. Oke, mana itu artinya berhasil. Kita lihat pada database. Lihat di sini user balance-nya berkurang 1000 sesuai dengan orderannya. Lalu pada Kafka-nya juga
kita lihat pada order event sudah masuk dengan status order created. Dan pada payment eventnya juga bisa dilihat bahwa di sini sudah terkonsum dengan baik dengan mengembalikan status payment complete. Dan ini merupakan skenario yang dimana itu user balance-nya memiliki balance yang lebih tinggi dibanding dengan orderannya. Dan di sini saya akan mencoba untuk skenario yang gagal, yang dimana amount ordernya itu lebih besar daripada user balance-nya. Nah, di sini ordernya tetap tercreate, namun pada order event itu terdapat status order cancelled karena pada payment eventnya itu status paymentnya itu failed karena amountnya itu lebih besar dibandingkan user balance-nya, yang dimana itu mengakibatkan ordernya tercancel. Jadi di sini bisa dibuktikan bahwa sistem pembayaran dan pemesanan berfungsi dengan baik dan tetap terkoordinasi. Nah, selanjutnya ada CQRS Design Pattern, yang dimana ini merupakan Command Query Responsibility Segregation, yang dimana ini merupakan pola desain yang memisahkan operasi write dan read ke dalam model atau layanan yang berbeda. Kenapa sih pattern ini penting? Karena dengan pattern ini read and write bisa digunakan dengan struktur atau DB yang berbeda. Lalu query-nya juga bisa dioptimalkan secara khusus, lalu bisa di scale and read and write secara terpisah. Lalu logikanya juga bisa dipisahkan sesuai tugasnya jadi lebih modular. Nah, jika tidak menggunakan CQRS, semua fitur dibangun dalam satu service yang dimana query dan comment saling berebut resource untuk menjalankannya, sehingga query-nya menjadi lambat dan riskan akan perubahan data. Nah, pada gambar ini product query service bertugas mengambil data atau read only tanpa mengubah database. Nah, alurnya itu request masuk ke controller, diteruskan ke service, lalu mengambil data dari repository, dan repository mengambil data dari database. Nah, di sini tuh hanya read only. Lalu pada produk command microservice itu tuh bertanggung jawab untuk operasi write-nya. Begitu pula dengan update atau bisa dibilang dengan change. Lalu untuk alurnya itu requestnya masuk ke controller, lalu diteruskan ke service untuk validasi dan logika bisnis. Lalu data disimpan lewat repository ke database utama. Setelah berhasil, service akan membuat event, create event, atau update event, dan yang terakhir dipublish ke Kafka. Nah, ini merupakan implementasinya. Oke, sekarang saya akan menemukan mengenai CQRS Design Pattern. Di sini sebelum saya menemukan, saya perlu menjalankan Product Command Service Application dan juga Product Query Service Application, yang dimana kedua service ini sudah berjalan dengan baik. Begitu pula saya sudah menjalankan MySQL sebagai database, lalu Kafka dan juga Zookeeper menggunakan Docker. Nah, di sini saya memiliki tujuan untuk membuktikan ketika menggunakan pola desain yang memisahkan operasi write dan read yang ke layanan yang berbeda, apakah masih bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk membuktikannya, pertama-tama saya akan membuat produknya terlebih dahulu dengan nama TV. Nah, di sini sudah terbuat dengan baik dengan terlihat statusnya 200 oke. Kita lihat pada database apakah sudah masuk ke dalam database. Nah, ya, di sini sudah masuk. Lalu kita cek pada Kafka apakah sudah ada pada Kafka. Nah, pada Kafka juga sudah tersedia ya, yang artinya itu berjalan dengan baik. Lalu kita akan tes ke selanjutnya, yaitu mengupdate. Nah, dimana di sini saya memasukkan ID dari produk tersebut, yang dimana ID-nya itu 57, dan saya ubah harganya menjadi jadi 987, dan juga description-nya menjadi very good. Mari kita get apakah sudah terupdate dengan baik. Dan ya, di sini sudah lihat description dan juga harganya berubah sesuai dengan yang kita update sebelumnya. Yang dimana ini membuktikan bahwa programnya masih berjalan dengan baik.
Begitu pula pada Kafka-nya seharusnya sudah terdapat, ya, di sini sudah terdapat update produk yang dimana produknya sesuai dengan yang kita ubah tadi. Oke, selanjutnya di sini ada outbox pattern, yang dimana transaksional outbox merupakan pola yang dimana event yang ingin dipublikasikan ke sistem lain yang di sini tuh misalnya Kafka tidak langsung dikirim, melainkan disimpan ke dalam database outbox terlebih dahulu dalam satu transaksi yang sama dengan data utama. Nah, lalu itu tuh diproses secara terpisah oleh pollernya yang membaca isi tabel outbox dan mengirimkan event ke Kafka. Nah, kenapa sih outbox ini penting? Karena jika dengan outbox ini transaksi terjamin, jadi data dan event itu sinkron. Lalu poller bisa mengulang ketika gagal kirim dan bisa disaring dengan status proses yang dimana itu menghindari yang terjadinya duplicate. Nah, jika tidak menggunakan outbox, kalau Kafka-nya down, maka data tetap masuk ke dalam database, tapi tidak terkirim ke service lain. Lalu kalau sistem restart, maka event bisa hilang. Lalu tidak bisa menjamin exactly one delivery, ya, dimana itu bisa dengan nama lainnya bisa terjadi duplikat. Nah, di gambar ini di kiri ada order service yang merupakan microservice utama yang menerima permintaan dari order request. Lalu ada outbox yang merupakan sebuah database yang sama yang dimana menyimpan event yang belum dikirim. Lalu ada order poller yang dimana itu membaca record dari tabel outbox mengenai status prosesnya. Lalu mengirim event ke Kafka dan mengubah statusnya menjadi true setelah sukses. Dan ini merupakan implementasinya. Oke, sekarang saya akan mendemokan mengenai outbox pattern. Sebelum itu saya harus menjalankan terlebih dahulu order service application dan juga order poller application. Di sini keduanya sudah berjalan, begitu pula dengan MySQL sebagai database, lalu Zookeeper dan juga Kafka. Di sini saya menjalankannya melalui Docker. Dan pada demo saat ini saya akan membuktikan bahwa event itu tidak langsung dikirim, melainkan ditulis terlebih dahulu ke dalam database, jadi tidak pernah hilang walaupun Kafka-nya down. Di sini saya akan membuat ordernya terlebih dahulu dengan nama charger. Bisa dilihat di sini sudah masuk ke dalam database yang dimana prosesnya itu masih nol atau artinya belum terkonsum kalau servisnya. Dan dalam Kafka juga di sini masih tertulis sebagai unprocessed. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini masih termasuk dalam unprocessed. Lalu pada logsnya di sini bisa dilihat bahwa ordernya juga sudah masuk, dan pada order poller application di sini nanti akan muncul ketika eventnya itu sudah terkonsum. Nah, di sini terdapat logs yang dimana itu menunjukkan sebuah record yang belum terproses, dan di sini eventnya sudah terkonsum, artinya sudah terproses dengan nama charger. Dan dalam database juga seharusnya sudah terubah, ya, sudah terubah menjadi satu atau artinya true, yang dimana itu sudah terkonsum. Di sini juga sudah masuk ke dalam Kafka-nya charger. Oke, yang selanjutnya ada sidecar pattern. Jadi pattern ini merupakan pattern yang menunjukkan bagaimana sidecar bekerja untuk memisahkan tanggung jawab non-core dari service utama tanpa menyentuh logikanya. Jadi sidecar pattern itu merupakan pola arsitektur yang dimana kita menempatkan proses pendamping atau sidecar dalam satu pod atau satu lingkungan yang sama dengan aplikasi utamanya. Jadi tujuan utamanya itu untuk menangani fungsi tambahan. Kenapa sih sidecar itu penting? Karena dengan sidecar, logging bisa dipisahkan, lalu reusable atau bisa dipakai ulang di service lain, dan strukturnya juga lebih modular. Dan jika tidak menggunakan sidecar, logging harus ditanam di setiap service yang dimana itu menyebabkan duplikasi kode, yang menyebabkan kodenya menjadi kompleks dan tidak modular. Lalu untuk maintenance-nya juga akan menjadi lebih sulit. Nah, bisa dilihat terdapat book service yang merupakan core service, lalu di kanan ada logging service yang merupakan sebuah sidecar, yang keduanya berjalan pada Docker. Dan
File log yang bagian tengah itu merupakan share volume yang dimana digunakan oleh kedua service. Jadi user itu mengakses API di book service, misalnya post, lalu book service menjalankan logika dan menulis log. Nah, sidecar itu secara terus-menerus membaca log tersebut, lalu dapat menampilkan lognya. Dan ini merupakan implementasinya. Oke, sekarang kita masuk ke sidecar design pattern, yang dimana implementasi ini menunjukkan bagaimana sidecar pattern bekerja untuk memisahkan tanggung jawab non-core dari service utama tanpa menyentuh logikanya. Jadi pertama-tama kita harus menjalankan service dari book dan juga logging service, yang dimana di sini bisa dilihat bahwa statusnya sudah sukses. Lalu langkah selanjutnya yaitu menjalankan minikube, dimana bisa dilihat di sini statusnya sudah running. Oke, selanjutnya mengload kedua service. Namun di sini saya sudah melakukan sebelumnya, jadi langsung di skip saja. Lalu tahap selanjutnya itu mengkonfigurasi deployment Kubernetes untuk pod combine service. Lalu selanjutnya melihat status deployment, dan di sini bisa dilihat bahwa combine service itu berhasil dijalankan dan juga ready ya. Lalu selanjutnya melihat pods yang ada, dan di sini bisa dilihat bahwa terdapat dua service di dalam satu pods, yang dimana itu merupakan book service dan juga sidecar service. Lalu selanjutnya ini berfungsi untuk menerapkan service Kubernetes bernama service combine service. Lalu selanjutnya itu get service, yang dimana untuk melihat daftar service yang sedang berjalan pada cluster Kubernetes. Bisa dilihat di sini terdapat dua yang sedang berjalan. Lalu yang terakhir ini berfungsi untuk membuka akses lokal ke port 8080 dan meneruskannya ke port 80 yang berada di dalam service Kubernetes. Oke, mari langsung ke pembuktiannya. Di sini saya akan membuat dulu books dengan dengan mengexecute ini. Bisa dilihat statusnya berhasil dan kita get. Ya, di sini sudah berhasil juga. Oke, mari kita lihat ke logsnya untuk membuktikannya. Di sini langsung ke logs dari book service-nya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini logs dari book service-nya. Di sini terdapat add books yang dimana kita lakukan sebelumnya. ID 103 Java author Rohit, ya sama. Lalu get books-nya. Nah, lalu kita lihat ke dalam logs yang ada di sidecar service-nya. Nah, bisa dilihat ini logsnya juga sama dengan yang ada di book service. Jadi jadi ini membuktikan bahwa book service itu bertugas untuk menulis atau write ke logs yang ada pada Kubernetes, dan juga sidecar service itu berfungsi untuk meng-read logs yang ada pada Kubernetes. Oke, yang selanjutnya ada event sourcing. Jadi event sourcing merupakan pola arsitektur yang dimana setiap perubahan state, misalnya status pesanan, tidak disimpan sebagai data akhir, melainkan sebagai urutan peristiwa atau event. Nah, contohnya itu perubahannya disimpan sebagai order create atau order confirm, order ship, atau order deliver. Jadi event sourcing ini penting karena jika tanpa event sourcing hanya tersimpan status terakhirnya saja, di mana itu dapat menyebabkan kehilangan informasi penting seperti kapan sih dikonfirmasinya, atau kan apakah pernah dibatalkan, atau siapa yang memproses shipment itu. Dan jika ingin menyimpan proses-proses itu tanpa event sourcing, maka memerlukan proses lainnya. Jadi pada gambar ini terdapat status akhir delivered, dan yang pada bagian bawah itu seluruh jejak-jejaknya, di mana itu ada create, confirm, ship, dan deliver. Nah, pada order service membuat dan menyimpan event lalu dipublish ke Kafka. Lalu shipping service mendengarkan topik Kafka untuk event seperti order confirm. Nah, masing-masing status disimpan sebagai event baru di dalam database seperti create, confirm, ship, dan deliver.
Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya pada setiap perubahan disimpan sebagai event. Nah, semua itu eh, artinya jejak historisnya tersimpan dengan lengkap. Lalu bisa replay state dari event yang sudah ada atau bisa dibilang melihat historinya. Kekurangannya itu tidak cocok untuk aplikasi CRUD sederhana, lalu sulit untuk mengubah event setelah tersimpan. Dan ini merupakan implementasinya. Oke, mari kita masuk ke dalam implementasinya untuk membentukkan event sourcing pattern. Nah, pertama-tama kita harus menjalankan order service application dan juga shipping service application, yang dimana sini saya sudah menjalankan sebelumnya. Lalu saya juga di sini sudah menjalankan Zookeeper, Kafka, dan juga MongoDB menggunakan Docker. Nah, pertama-tama saya akan membuat order terlebih dahulu melalui Postman. Nah, di sini di dalam order itu ada order ID, name, quantity, price, dan juga user ID. Di sini saya akan menambahkan yang baru. Nah, di sini bisa dilihat ordernya sudah terbuat dengan status created. Dan di sini kita akan mengcopy order ID-nya. Nah, di dalam DB juga sudah terlihat bahwa order yang baru saja kita buat itu sudah masuk dalam database dengan ID yang sama. Dan juga di dalam Kafka kita bisa melihat bahwa order ID-nya sudah terbentuk juga. Nah, sekarang kita akan mengubah status dari order yang ini menjadi confirm menggunakan ID yang sudah tadi kita copy paste. Nah, di sini sudah berubah statusnya, berubah menjadi confirm, yang dimana di dalam DB itu seharusnya akan terbuat dua baru, yang dimana statusnya itu confirm dan juga ship. Yang bisa dilihat di sini sudah terbentuk, dan di Kafka juga sudah terbentuk partisi baru yang statusnya itu confirm. Nah, ya. Lalu sekarang kita akan mengecek status dari ship dan juga delivery-nya. Yang pertama itu mulai dari ship-nya, yang dimana seharusnya jika berhasil, itu tuh akan mengeluarkan respon order ship successfully untuk ship dan juga order delivery successfully untuk deliver. Bisa dilihat ini sudah terlihat statusnya order ship successfully dan juga yang deliver. Bisa dilihat ini statusnya sudah benar. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.